kita dengarkan kesan dan pesan Natal dari Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Nias oleh Bapak Marinus Gea, SE, MAK, sekaligus anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Kepada Bapak disilahkan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini saya bersukacita sekali karena ini pertama kali saya ikut merayakan Natal di Universitas Nias, baik sebelum menjadi universitas maupun setelah menjadi universitas, dan saya memiliki kebanggaan tersendiri yang tak terhingga, sehingga ucapan syukur yang luar biasa karena ada adik-adik mahasiswa bersama dengan para dosen yang merayakan hari kelahiran Kabar Baik di bumi. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan, Bapak Bupati Nias, dan seluruh pembina yang ada, Dewan Pengawas yang mewakili, kemudian Bapak Rektor dan seluruh pimpinan Rektorat Universitas Nias, dekan-dekan fakultas, seluruh para dosen, seluruh struktur organisasi Universitas Nias yang sudah hadir hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Pendeta Pengkhotbah. Tahun 2022 dua kali saya mendengar khotbah beliau, dan tidak kebetulan, tapi itu adalah anak-anak anugerah Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa karena melalui Pak Pendeta kita bisa mendapatkan perjumpaan Tuhan itu seperti apa bersama dengan kita. Yang saya banggakan dan saya hormati Saudara Wiratama Hulu dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, secara khusus ini Ketua DPC HIMNI Kota Gunung Sitoli. Dan kemudian saudara saya dari Forkompimda seluruh Kepulauan Nias yang hadir, ada dari Kapolres, dari Dandim tadi ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada BNI yang setia bersama dengan Unias. Mudah-mudahan ini bukan monopoli Pak Rektor ya, karena sesungguhnya dalam dunia era sekarang monopoli itu tidak diperkenankan, undang-undang melarang. Tapi hari ini karena kesempatan yang baik, kebaikan hati, ternyata di Bank BNI Natal itu hadir ya, sehingga bisa memberikan sponsor yang luar biasa pada hari ini ya. Saya setuju bahwa tadi tidak ada merek lain. Dari tadi saya bilang sama Pak Bupati, luar biasa BNI. Kita doakan supaya tahun 2023 ini tidak hanya lucky draw-nya yang diberikan. Saya tidak membutuhkan bangunan gedung, tapi saya membutuhkan supaya diberikan beasiswa kepada saudara-saudara kita ya, anak-anak kita yang mau kuliah, tetapi karena satu hal dan lain faktor mereka belum memiliki kemampuan. Kita membuka diri Pak Rudi ya, Unias memberi hati bersama dengan BNI. Mari kita bangun sumber daya manusia Nias bersama-sama ya. Ini harapan saya. Jadi kalau hari ini lucky draw gitu, nanti berikutnya beasiswa gitu. Setuju ya? Ini didoakan juga BNI-nya begitu ya, supaya bisa memberikan beasiswa ya. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting ketulusan hati Pak Rudi ya. Hari ini saya bersama dengan Bapak Dr. Sucipto ya. Bapak Sucipto ini dari Tuban Pak. Jadi beliau ini adalah orang yang memiliki jiwa sosial tinggi. Hari ini saya tidak mengundang dia untuk hadir di sini, tapi atas inisiatif dan kemauannya sendiri untuk hadir bersama dengan Universitas Nias, bersama dengan teman-teman dan saudara-saudara dari Universitas Nias. Jadi teman-teman nanti diprogramkan Pak Rektor supaya Universitas Nias tahu apa itu kekayaan intelektual. Karena di lingkungan kampus harus juga disosialisasikan hal seperti ini. Kemudian kepada seluruh masyarakat Nias penting juga untuk diketahui apa itu kekayaan intelektual. Ide yang sekecil apapun itu berharga dan diberikan perlindungan hukumnya. Ya. Dan tadi saya senang ketika saya mengatakan kepada beliau,
kira-kira bagaimana saya harus membangun Universitas Nias ini, ya? Tidak membangun gedungnya, tetapi membangun sumber daya manusianya. Di Nias ini begitu banyak anak-anak Nias yang rindu untuk mau kuliah dan rindu untuk mau sekolah. Tapi tanda petik sekali lagi, karena keterbatasan dari berbagai hal. Tidak saja hanya karena uang kuliah, tetapi hal pendukungnya juga selalu terbatas. Beliau langsung menjawab, Pak Ketum tenang, pokoknya apa yang menjadi keluhan kita bersama, nanti kita bicarakan bersama. Saya akan membangun dan mengumpulkan jaringan yang saya miliki untuk membantu mahasiswa-mahasiswa di universitasnya. Ya, kirim doa supaya beliau sukses terus, karena dia juga memiliki cita-cita yang tinggi. Karena dalam cita-cita yang tinggi, dia bisa banyak membantu sesama. Terlebih-lebih fokus bagaimana membangun Universitas Nias. Ya Pak Sesdit, ya. Beliau tadi katakan, Pak, kalau dari internal nggak bisa Pak, karena itu khusus dari internal. Kita cari jaringan lain aja di luar Pak. Oh setuju, karena jaringan beliau ini orang-orang kaya dan orang-orang pengusaha-pengusaha besar yang punya merek-merek besar itu, dia tanda tangan dia ini, ya, gitu ya. Dan luar biasa ya, punya nilai yang luar biasa. Nanti secara khusus barangkali bisa diprogramkan sekali lagi, khusus mahasiswa Universitas Nias dan bersama dengan para dosen bisa juga menerima sosialisasi kekayaan intelektual. Karena ini urusan negara. Negara hadir melalui sosialisasi kekayaan intelektual. Ini ada isinya, ya, tidak kosong-kosong begitu. Ya, jadi Pak Sesdi tadi mengatakan saya survei dulu Pak. Benar nggak Unias ini antusias untuk mendengarkan nanti ketika kita buat program ini? Jadi beberapa tempat kami sudah melakukan kegiatan ini dan hadir 1.000 orang, ya 1.000 orang sekali kita melakukan sosialisasi, ya. Bapak Ibu sekalian dan seluruh hadirin para undangan yang belum saya sebutkan namanya, mungkin ada lembaga-lembaga tadi yang hadir. Saya mohon maaf kalau tidak tersebutkan semua, karena semua di Nias ini punya identitas ketokohan dan punya identitas nilai-nilai raja-rajanya. Ya, oleh karena itu kalau seringkali kita kalau tidak sebutkan, ini jadi turun semangatnya hanya karena nilai ketokohannya belum disebutkan. Jadi pertama-tama sebelum saya melanjutkan pesan dan kesan Natal ini, saya memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Semua tadi sudah membicarakan soal bagaimana Natal, kehadiran kabar baik di bumi. Saya ingin bertanya kepada kita semua, juga adik-adik mahasiswa, karena saya tahu bahwa kita ini semua sudah diperkenalkan bagaimana menjadi orang Kristen dan siapa yang dipercayai oleh orang Kristen mulai dari sekolah minggu. Karena saya dulu belajar di sekolah minggu. Pertanyaannya, di mana letak sorga itu? Ada yang tahu? Hah? Coba di mana letak sorga itu menurut adik-adik mahasiswa? Di FKIP, mana FKIP? Coba FKIP, angkat tangan, mana angkat tangan dulu semua FKIP. Saya cek dulu ini FKIP ada nggak? Ada, lebih banyak ya. Di mana letak sorga menurutmu? Nanti dari Fakultas Ekonomi, angkat tangan. Mana Fakultas Ekonomi? Kok sedikit? Ya, sengaja saya ngabsen ini supaya saya tahu ini bagaimana dengan dekan dan dosen-dosennya. Fakultas Ekonomi, di mana sorga itu menurutmu? Di hati. Gak ada yang berbeda. Gak ada. Fakultas Sains dan Teknologi, di mana kamu? Oh, di sebelah sana. Coba, di mana sorga itu menurutmu?
Hah? Di mana surganya? Oke, semua mengatakan di hati, nggak ada yang perbedaan. Berbeda nggak? Nggak, sama. Bapak Ibu dosen semuanya. Apa nama surga menurutmu? Apakah surga itu namanya Unias? Bapak Ibu dosen, ada Bapak Ibu dosen? Semuanya deh, nggak pilih-pilih. Ada nggak? Ibu dekan? Di mana surga? Apa nama surga? Hah? Ini pertanyaan sederhana. Hah? Nah, ini pertanyaan sederhana. Kalau kita tidak mengerti di mana itu sorga, apa itu sorga, bagaimana kita bisa mengatakan saya percaya bahwa akan saya ke sorga nanti? Setuju gak? Tahu gak di mana sorga? Di mana? Di hatimu. Apa bentuknya di hatimu? Kalau tadi saya balik, sekarang kalian tidak bisa menjawab apa nama sorga. Sekarang saya tanya, apa nama neraka? Tahu? Oke, tidak ada yang berani menjawab atau memang tidak mengerti. Lalu pertanyaan berikutnya, di Unias ada sorga dan ada neraka atau tidak ada dua-duanya? Ada dua-duanya. Berikan tepuk tangan dong. Ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih karena ada respon. Mahasiswanya merespon dengan baik, dosen-dosennya belum merespon dengan baik. Tadi ini persoalannya. Subtema Natal kita hari ini, melalui perayaan Natal 2022 dan syukuran tahun baru 2023, Civitas Akademika Universitas Nias adaptif menghadapi era transformasi menuju smart education. Adaptif era transformasi dan smart education. Bagaimana kita bisa melakukan adaptasi terhadap era transformasi menuju smart education kalau kita tidak mengerti apa itu smart education? Tadi Pak Pendeta sudah menyinggung. Dari bawah Pak Bupati mengatakan, ternyata Pak Pendeta ini luar biasa. Tidak hanya memahami soal literasi Alkitabiah, tetapi juga faham perkembangan teknologi. Bapak Ibu dosen, karena tadi saya bertanya juga kepada panitia, apa yang kalian maksud dengan smart education? Informasi yang didapatkan ini hanya karena ini bagian dari program L2 Dikti. Ini jadi persoalan. Kalau kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak memahami substansi apa yang kita sampaikan, apa yang kita mengerti, maka peta jalan yang kita lewati itu pasti berantakan. Yang ingin saya sampaikan, smart education itu tadi ada laporan artikel, ya, ada laporan artikel. Saya baca ya. Ini penting saya sampaikan kepada kita semua, ya. Semua yang saya sampaikan tadi semua akan menuju kepada sebuah cita-cita yang mulia, dan kita butuh kesepahaman bersama untuk bergandengan tangan, bergotong royong bersama, bersepakat maju bersama. Itulah surga kita. Laporannya begini. Bapak Ibu dosen terlihat tadi bahwa merasa sudah punya skill.
Sehingga tidak mau mengimbangi apa yang disampaikan oleh mahasiswanya. Mahasiswa yang belum memiliki apa-apa dan memiliki kekosongan, dia berusaha untuk tahu dan merespon. Nah, kembali ke smart education. Smart education itu tadi saya nggak akan ulang apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Jadi pergeseran bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mempercepat semua apa yang kita lakukan hari ini. Seluruh kegiatan, aspek kehidupan kita, bahkan untuk urusan mengajar, kita harus melakukan transformasi dari yang konvensional untuk melihat dan menggunakan, memanfaatkan perkembangan teknologi. Nah, tahun 2017, 33% kemampuan di 2017 yang dibutuhkan di 2017 tidak dibutuhkan lagi di 2021. Perhatikan, 2017 ke 2021, 4 tahun. 33% yang dibutuhkan di 2017 tidak lagi di 2021. Lalu kemudian World Economic Forum memprediksi tahun berapa hari ini? 2023. World Economic Forum memprediksi 40% pekerja akan membutuhkan skill baru di 2025. Tinggal berapa tahun? Kemudian sebanyak 71% perusahaan yang disurvei oleh lembaga riset Gartner berkata bahwa lebih dari 40% pekerja mereka membutuhkan skill baru. Data-data tersebut menunjukkan kebanyakan orang akan butuh reskilling, melatih kembali, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Yang sudah punya skill harus mengupgrade diri. Dosen-dosen yang merasa sudah punya skill menjadi seorang dosen yang baik, pendidik yang baik, pengajar yang baik, public speakingnya bagus dalam mengajar, harus terus mengupgrade diri untuk menggunakan teknologi. Ya. Lalu yang belum punya skill, dilakukan upskill, diberikan skill kepada mereka, peningkatan skill yang mereka punya sekarang untuk juga bisa mengikuti perkembangan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa menggunakan teknologi hari ini, menggunakan gadget yang ada di tangan Bapak Ibu, tidak untuk digunakan untuk bermedia sosial dan saling sindir menyindir. Saya memperhatikan karena ada data intelijen dari UNIAS yang saya punya. Ini kesempatan saya untuk menyampaikan. Ini karena 1 tahun saya menjadi ketua yayasan yang ditugaskan oleh ketua pembina. Saya harus menyampaikan sekaligus evaluasi dan laporan, Pak Ketua Pembina, bahwa perkembangan UNIAS dari tahapan 1 tahun yang sudah berlalu ini, kita bisa melihat bahwa ada yang berkembang baik menuju cita-cita yang kita tuju, dan juga sudah memasuki era transformasi, sudah juga menyesuaikan diri, sudah memulai. Tapi ada yang tidak memiliki kemampuan dan tidak mau, karena tidak mau mengupgrade diri, karena ketokohan kita tadi, ketokohan kita sebagai orang NIAS yang merasa sudah bisa, merasa sudah mampu, merasa sudah tokoh, tidak menerima saran orang lain, sehingga tidak mau berkumpul dengan orang lain, juga menjadi bagian yang memundurkan kita. Berada nggak di UNIAS? Yang saya ceritakan ini adalah di UNIAS, yang membuat kita tidak kompak.
Seringkali kita menggunakan ilmu yang kita miliki, subjektif memandang orang lain. Kenapa? Karena kemampuan kita, kekurangan kita kemampuan kita masih sangat terbatas untuk mengikuti itu. Secara terus-menerus saya harus menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Karena mahasiswa kita akan menjadi lebih profesional dan menjadi generasi emas seperti tadi yang disampaikan oleh pembicara terdahulu. Kalau mulai diberikan kepada mereka skill, disalurkan kepada mereka keahlian dari Bapak Ibu dosen. Ada yang tadi dalam tema kita, ada pihak-pihak. Kabar baik datang, Mesias turun, itu adalah kabar baik untuk menyelamatkan dunia. Tapi Herodes juga muncul yang diam-diam mempengaruhi orang Majus. Kan begitu ya? Dia mempengaruhi. Harapan saya sebagai pengurus perguruan tinggi Nias, Herodes ini kita bunuh, jangan dia membunuh kabar baik. Kalau ada di antara teman yang kamu tidak setuju, tidak kompak, tidak mau, tidak sepaham, berbeda pendapat itu adalah hal yang baik Bapak Ibu. Karena itu akan membangun kita bersama. Tetapi kamu jangan mengurangi rasa persaudaraanmu, rasa kekompakanmu, sehingga harus memprovokasi orang. Herodes itu memprovokasi orang Majus loh. Tahu nggak caranya dia? Dia diam-diam, dia cari ini orang Majus. Ternyata ada orang Majus yang tahu di mana itu kabar baik ada. Ada orang Majus yang tahu itu bahwa Yesus Mesias itu sudah lahir, yang akan menjadi raja. Lalu dia mencoba melihat dirinya. Ternyata bahwa dia seorang raja, sangat menyadari, sangat lemah dan tidak memiliki kemampuan apa-apa, sehingga dia tidak mau menyaingi, tidak mampu menyaingi raja yang akan datang ini. Karena ketidakmampuannya, dia memprovokasi orang Majus. Hei orang Majus, nanti kalau kamu ketemu, kasih tahu saya. Karena ada niat yang tidak baik dalam hatinya. Kalau seperti itu, menurut adik-adik mahasiswa, sorga ada enggak di Unias? Ada? Neraka ada enggak? Sorga seperti apa yang ada di hatimu dan neraka seperti apa yang ada di hatimu? Ya Bapak Ibu. Lalu secara diam-diam mempengaruhi. Syukur kepada Tuhan, orang Majus yang memang diberikan penglihatan oleh Tuhan, dituntun oleh bintang dari Tuhan. Dia tetap fokus dan dia tetap mengarahkan pandangannya bahwa saya mau menuju tujuan untuk melihat kabar baik ini dan membawa kabar baik ini kembali. Dia mempersembahkan semua apa yang dia miliki. Bukan menuntut apa yang aku dapatkan ketika aku sudah dapat kabar baik itu dan bertemu Yesus. Orang Majus itu sungguh mulia. Berapa banyak di Unias yang punya hati seperti orang Majus? Banyak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini yang ingin saya sampaikan kepada kita. Mari kita maknai kelahiran Tuhan Yesus ini menjadi sebuah kekuatan untuk membangun Universitas Nias ini, membangun manusia dan membangun masa depan. Apapun keadaan kita hari ini, kita tahu bahwa kita akan menuju masa depan yang lebih baik. Membangun daerah bukan membangun gedungnya saja, itu hanya pendukung, tapi harus membangun sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang unggul itu, kalau yang memberikan pelatihan, yang mengisinya itu berkualitas.
Itu sebabnya mari kita bersama-sama untuk terus memperbaiki dan terus mengupgrade, meningkatkan kualitas-kualitas kita. Terutama Bapak Ibu dosen yang ada di Unias hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya berharap 2023 ini banyak kemajuan-kemajuan yang sudah kita dapatkan di 2022 kemarin. Banyak peningkatan yang kita sudah lakukan. Pak Ketua Pembina, bahwa kami laporkan sarana prasarana ada peningkatan. Dan sistem digitalisasi juga sudah mulai kita terapkan sebagai implementasi dari adaptasi di era transformasi menuju smart education tadi. Sistem keuangan kita sudah bagus, ya. Tapi 2023 kita akan terus meningkatkannya sehingga lebih mudah. Saya mendengar tadi dari Pak Wareg 2 kemarin bahwa dengan terobosan yang kita sudah buat di bulan Desember kemarin bersama dengan stakeholder yang lain, sudah jauh lebih mudah untuk dilakukan di bulan Januari. Sehingga tidak ada keluhan lagi nanti. Waduh, kas tidak ada, uang tidak ada. Kenapa selama ini terjadi? Karena memang Bapak Ibu tidak punya inisiatif untuk melakukannya. Kenapa Bapak Ibu dosen misalnya tidak suka dengan Marinus Gea? Karena Marinus Gea sedang melakukan inovasi. Marinus Gea sedang melakukan perapihan supaya memudahkan Bapak Ibu semua, memudahkan rektor, warek dan seluruh struktur rektorat, seluruh para ibu bapak dosen. Sudah bisa sekarang, sudah bagus. Ya, saya tidak mau mendengar nanti kamu mengatakan tidak ada uang, Pak. Jangan gara-gara itu, karena keterbatasan kita untuk memproses administrasinya sehingga terhambat pencairan uangnya. Itulah bagian yang memaksa kami dari yayasan untuk membuat ini menjadi lebih smart. Sehingga Bapak Ibu juga harus bisa berpacu untuk menjadi smart. Semua kita harus belajar karena tidak pernah boleh berhenti belajar. Ya Bapak Ibu ya. Harapan saya tahun 2023 mari kita bergandengan tangan bersama, dan sesungguhnya sorga itu ketika Bapak Ibu punya motivasi yang baik dan mau memberikan sebagian hartamu, bukan uangmu, hartamu, tenagamu itu harta. Ilmumu itu harta. Waktumu untuk belajar dan mengupgrade diri itu adalah harta. Jadilah seperti orang Majus yang mempersembahkan kemenyan, mur dan emas untuk menuju cita-cita menjadi Unias Center of Excellence. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Saya ucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 dan selamat tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan memberkati kita semua dan salam sukses untuk tahun 2023. Yahu! 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 Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Pak Sesdit dan juga untuk Pak Rudi. Terima kasih.